Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Smart Kid. Apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian semua sehat ya. Ingat pesan ibu untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker jika keluar rumah dan berada di dekat-dekat orang, kemudian menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta kalian jangan kemana-mana, di rumah saja, mengurangi mobilitas untuk aktivitas kalian. Dan yang terakhir adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Kalian semua lakukan ini demi mencegah penyebaran virus COVID-19 dan mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Baiklah Smart Kid, kita masih di pelajaran PKLH untuk kelas 3 dan di semester 2 masih bersama dengan Ibu Sartika dari SD Negeri 004 Balikpapan Selatan. Smart Kid, pelajaran kita hari ini apa ya? Pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sumber daya alam, khususnya yang ada di Kota Balikpapan. Nah, sebagai warga Kota Balikpapan, kita harusnya bisa menyayangi lingkungan. Salah satunya adalah dengan mengolah dan melestarikan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, apa saja ya yang ada di Kota Balikpapan sumber daya alamnya? Yuk kita cari tahu. Smart Kid, di pembelajaran bab kali ini tentang sumber daya alam, kita akan mempelajari sumber daya alam di Kota Balikpapan. Kemudian kita juga mempelajari dampak dari pengolahan sumber daya alam dan usaha pelestarian alam. Setelah itu, kalian akan Ibu berikan tugas untuk bisa mendapatkan nilai prestasi. Kita mulai ya. Jadi, sumber daya alam di Kota Balikpapan itu banyak sekali. Salah satunya kita lihat dari hasil pertanian di Kota Balikpapan. Kota Balikpapan ini adalah kota penghasil pangan atau makanan. Dan sektor pertaniannya meliputi tanaman palawija, tanaman hortikultura, dan buah-buahan. Tanaman palawija adalah tanaman yang merupakan hasil panen selain dari tanaman padi sebagai bahan makanan pokok ya. Nah, diantaranya apa saja? Jagung, ubi jalar, salak, dan juga singkong. Kemudian tanaman hortikultura adalah usaha budidaya tanaman yang berupa sayur mayur. Ada banyak sayur mayur di Kota Balikpapan yang dibudidayakan, antara lain sawi, bayam, terong, tomat, timun, kangkung, dan lain-lain. Selain budidaya sayur mayur, juga ada tanaman buah-buahan. Budidaya tanaman yang berupa buah-buahan di Kota Balikpapan, itu buahnya antara lain ada banyak loh, kalian pasti sudah pernah merasakan cempedak, nangka, durian, jambu, dan lain-lain. Nah, kalau dipetakan dalam kawasan pertanian yang ada di Kota Balikpapan, salah satunya seperti di Kelurahan Batu Ampar dan Karangjoang yang ada di Balikpapan Utara. Ada hasil pertanian jagung, nanas, dan juga singkong. Kemudian di Kelurahan Manggar dan Teritip Balikpapan Timur ada pepaya, sawi, dan juga bayam. Selain itu, ada juga di Kelurahan Sumberjo, Balikpapan Tengah. Di sana ada perkebunan yang namanya Kampung Kangkung. Wah, banyak sekali ya Smart Kid. Selain dari pertanian, juga ada hasil pesisir dan laut Kota Balikpapan. Di sana, para nelayan melakukan tangkap ikan dengan tradisional, namanya perikanan tangkap. Masih menggunakan alat-alat tradisional ya Smart Kid. Kemudian ikan dibudidayakan di tambak dan keramba jaring apung. Semua kegiatan itu juga dilakukan di perairan Karyangau, Manggar, Teritip, dan Lamaru. Selain ikan, ada juga udang, kepiting, kerang, dan rumput laut. Hasil pesisir dan laut kota lainnya yaitu pantai Kota Balikpapan. Siapa yang sudah pernah ke pantai? Di sana ada Pantai Manggar, Pantai Lamaru, Pantai Monpera, dan masih banyak pantai-pantai lain yang sekarang sudah banyak di Kota Balikpapan. Kalian bisa tinggal pilih pengen ke pantai mana untuk berekreasi. Itu tadi hasil sumber daya alam di Kota Balikpapan. Lantas bagaimana dengan dampak pengolahan sumber daya alamnya? Ternyata ada dampak positif dan dampak negatif. Kalau dampak positifnya, terpenuhinya kebutuhan minyak bumi dan gas di Kota Balikpapan sebagai pemasok bahan bakar pembangkit di kawasan manapun.
Pengolahan sumber daya alam bisa berdampak positif juga loh Smart Kid. Lantas negatifnya apa dong? Nah, kalian simak ya. Ini adalah dampak negatif dari sumber daya alam yang diolah, yaitu terjadinya pencemaran udara, terjadinya pemanasan global, dan juga terjadinya pencemaran air. Wah, bahaya ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan usaha pelestarian lingkungan? Kita mulai dari bidang pertanian ya. Di bidang pertanian, kalian bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pertanian yang ramah lingkungan. Juga tidak mengalihfungsikan hutan menjadi lahan pertanian. Kalian bisa mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan dan juga mengolah limbah pertanian. Dan yang terakhir, kalian bisa menggunakan pupuk organik. Lantas kalau di bidang pesisir dan laut bagaimana? Kalian pasti tahu yang namanya ekosistem laut. Nah, ekosistem laut itu ternyata memiliki hal penting bagi manusia. Kenapa ekosistem itu penting bagi manusia? Karena ekosistem laut memiliki banyak manfaat. Selain itu, melestarikan laut berdampak pada keseimbangan ekosistem di bumi. Laut adalah salah satu sumber air serta pengatur suhu di bumi. Selanjutnya, bagaimana cara melestarikan laut? Cara melestarikan laut ada dua saja, yaitu kita menjaga ikan sebagai sumber protein bagi manusia dan menghentikan kegiatan eksploitasi laut. Mengapa? Ikan itu kan sumber protein bagi manusia. Nah, kita kalau bisa tidak boleh menangkap ikan dengan bom, pukat harimau ataupun jenis lain yang dapat merusak laut. Kita juga harus menghentikan eksploitasi laut, tidak menangkap ikan secara berlebihan dan menangkap ikan dewasa saja untuk konsumsi kita. Smart Kid, di ekosistem pantai itu ada 3 makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang biasa melakukan pengrusakan itu dilakukan oleh manusia. Sayang sekali ya, kalian tidak boleh begitu ya, jangan sampai ekosistem pantai kalian menjadi rusak. Lantas, bagaimana ya cara mencegah pantai agar tidak semakin rusak? Caranya yaitu menyediakan tempat sampah dan tukang sampah yang cukup di pantai. Kemudian melakukan reklamasi laut dengan menanam hutan bakau di sepanjang pantai. Yang terakhir yaitu memberikan sanksi bagi pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Kalian kalau ke pantai harus melakukan hal yang baik-baik. Jangan sampai kalian membuang sampah sembarangan. Oke? Selanjutnya, Smart Kid, untuk bidang sumber pengolahan minyak bumi, kita juga wajib melakukan upaya pelestarian. Dan upaya pelestariannya adalah kita harus bisa berhemat. Hematlah dalam pemakaian, karena kalau kalian boros, maka minyak bumi sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu akan cepat habis. Kemudian kalian bisa mengganti bahan bakar menjadi alternatif. Selain itu, dilarang melakukan pengeboran secara berlebihan. Nah, Smart Kid, kita sudah sampai pada tugas. Kalian bisa mengisi tabel yang sudah Ibu sediakan dengan jenis pangan pertanian yang ada di Kota Balikpapan. Kalian bisa bertanya pada ayah dan bunda kalian ya, apa saja sih jenis pangan pertanian yang ada di Kota Balikpapan. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian mencoba menjawab latihan-latihan soal yang ada di halaman 56 sampai dengan 58. Selamat mengerjakan Smart Kid. Baiklah Smart Kid, demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang sumber daya alam di Kota Balikpapan. Kalian sudah tahu kan apa saja sumber daya alam yang ada di Kota Balikpapan? Jangan lupa kalian juga harus berusaha untuk bisa melestarikan sumber daya alam yang ada di kota tercinta kita, di Kota Balikpapan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran di materi berikutnya, dan tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar dari rumah. Salam Smart Kid untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.